seluruh Indonesia, khususnya ada di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangkaraya. Saat ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan owner dan juga founder dari kaltengbelajar.com. Halo Beta, bagaimana kabarnya? Baik. Sudah hadir di studio bersama dengan saat ini kita akan sedikit banyak membahas mengenai kalteng.com belajar ya. Awal mula terbentuk kaltengbelajar.com itu pemikiran dari mana? Oke, terima kasih untuk Priyanto dan juga Dayak TV sudah mengundang saya juga di sini untuk berbagi informasi mengenai kaltengbelajar.com. Jadi kaltengbelajar.com ini terinspirasi awalnya dikarenakan juga karena COVID-19 ini, COVID-19 ini, dimana sekolah pun kita harus belajar di rumah aja kan. Jadi karena belajar di rumah aja terinspirasilah bikin nih platform untuk pembelajaran digital untuk pendidik ataupun peserta didik. Awalnya banget itu karena mama saya kan guru. Saya perlu jelasin juga saya ya. Saya juga ngajar di Universitas Palangkaraya. Di FKIP Universitas Palangkaraya ini sudah ada platform namanya siapdifkiphasian.com. Sudah ada sebelumnya ya? Jadi sama teman-teman mengembangkan siapdifkiphasian.com ini khusus untuk FKIP Universitas Palangkaraya untuk pembelajaran digital ini. Nah, tiba-tiba juga dengan surat edaran dari Menteri Mendikbud dengan belajar di rumah aja, mama di rumah kepikiran juga, coba dong saya mau ini juga, kata mama, mau belajar digital juga yang kayak kamu yang biasa video conference, ngumpul tugas secara online dan segala macam. Ya boleh. Ya dengan gencatan dari mama. Ya. Cepat bikin. Kalau di Siapdi kan nggak bisa, saya bilang, karena Siapdi ini kan khusus FKIP Universitas Palangkaraya. Jadi akhirnya membuatlah kaltengbelajar.com ini. Kepikiranlah bikin kaltengbelajar.com ini untuk mama aja, ceritanya untuk mama. Oh, untuk orang tua saja ya? Iya, untuk mama. Baik. Tapi saya pikir lagi, karena itu perlu hostingan juga, setiap bulannya harus membayar hostingan. Jadi otomatis daripada hanya untuk satu user untuk mama aja, jadi akhirnya terbukalah untuk teman-teman yang lain. Dan puji Tuhannya juga teman-teman kayak yang ngajar di SDN Paju Epat, ada juga yang di mana lagi ya, banyak ya, di SDN Mamah pasti ada guru-guru yang lain juga belajar mengenai kaltengbelajar.com ini. Jadi membuat platform kaltengbelajar.com ini sebagai platform digital untuk pendidik dan juga peserta didik, dan ini free, gratis ya. Oke, dari singkat cerita kaltengbelajar.com ini karena masa pandemi saat ini ya terjadi, dan kekhawatiran oleh orang tua yang merupakan salah satu guru juga yang ada di Kota Palangkaraya untuk kesusahan gitu ya. Jadi harus mikir gimana nih untuk membuka peluang dan jalan untuk tetap jalan nih belajar di rumah, kurang lebih seperti itu ya. Benar. Jadi awalnya diperuntukkan untuk teman-teman SD aja gitu, betul. Awalnya untuk mama aja, jadi tapi sudah dikembangkan lagi untuk yang lain aja. Jadi untuk bisa beberapa user untuk menggunakan kaltengbelajar.com ini. Oke, artinya pada saat itu sebenarnya tidak kepikiran ya. Sebenarnya mungkin. Iya. Karena hanya membantu orang tua saja pada saat itu ya. Membantu mama. Karena kan dari menteri sendiri, kita tidak hanya untuk memberikan tugas begitu saja, tapi harus dibimbing. Jadi dibimbing melalui secara daring ini, secara online ini. Oke, Beta, sebenarnya ada kendala nggak sih dalam pelaksanaan pembuatan dari kaltengbelajar.com ini dari awal sampai dengan hari ini? Kendalanya itu awalnya itu kan developnya sama kakak kan, programmer juga. Jadi sama-sama IT mengembangkan. Kendalanya sih di finansial sih. Maksudnya untuk hosting pasti kita tiap bulan hosting, karena ini kan free, gratis. Jadi kendalanya untuk biaya hosting sih sebenarnya. Jadi harus menyiapkan dana juga ya. Jadi harus nge-save dana karena setiap bulan harus ada pembayaran, harus dibayar untuk platform ini, kurang lebih seperti itu. Iya, tapi kita karena awalnya emang untuk membantu orang tua, ya udahlah ya, biar aja, nggak apa-apa, emang rezeki nggak kemana. Baik, luar biasa. Beta merupakan owner dan juga founder dari kaltengbelajar.com. Nah kemudian ini ada pertanyaan lagi yang dikumpulkan dari teman-teman yang ada di rumah. Mungkin Beta bisa bantu jawab karena sebagai salah satu founder tunggal nih di kaltengbelajar.com. Secara terperinci sebenarnya kendala tadi udah dijelaskan, dan juga intisari dari pembuatan ini awalnya sudah dibuat juga. Nah kemudian yang mau ditanya di sini adalah kaltengbelajar.com ini dia itu
diperuntukkan untuk semua orang yang ada di Kota Palangkaraya pasti ya. Iya, di Kalimantan Tengah boleh. Bagaimana kalau dengan yang tidak mengenal gadget nih Beta? Ada jalan keluar nggak sebenarnya? Sebenarnya ini emang kita berbasis online, Ya. jadi khususnya berbasis online ini yang mengakses harus menggunakan internet. Jadi ada beberapa daerah mungkin ya masih belum akses Betul. internetnya, khususnya di Kalimantan Tengah masih belum bisa menjangkau kaltengbelajar.com ini. Jadi yang pasti ini khusus yang bisa mengakses menggunakan internet. Dan kaltengbelajar.com itu tadi kan saya juga menjelaskan mengenai peserta didik dan juga pendidik sebagai perantara, sebagai rumah lah ya di kaltengbelajar.com. Selain itu kami juga ada fitur-fitur lain, Prianto. Boleh nih saya jelaskan juga. Fitur-fiturnya yang lain pastinya ini ada yang namanya untuk sharing session. Sharing session ini pun gratis. Baik. Jadi karena ini lagi COVID-19 ini, jadi sharing session ini berupa video conference yang disediakan dari kaltengbelajar.com. Kemarin sharing session mengenai digital marketing. Semua orang bebas mau ikut, boleh ya? Mahasiswa boleh atau pekerja boleh juga. Kemarin digital marketing ada yang ikut, mahasiswa yang kuliah di Semarang, di luar kota juga bisa ya. Ada yang kuliah di Presiden University. Baik. Tapi yang pasti tetap dari Kalimantan Tengah juga. Baik. Nah, kalau dari luar daerah sendiri? Boleh aja, boleh ya? karena kan akses internet boleh dijangkau di seluruh dunia ya? Dunia Indonesia juga. Yang pasti ini kan digital marketing lebih ke pengembangan skill khususnya untuk SDM di Kalimantan Tengah. Selain sharing session ada lagi apa lagi tuh fiturnya? konten gratis. Konten itu spesifiknya berupa apa nih? Ada video Video. dan ada audio. Jadi video kemarin saya juga kerjasama dengan teman-teman mengembangkan, ada Randy, ada Winda, ada Sarvin, dan teman-teman yang lain untuk mengedit videonya, membuat videonya mengenai pembuatan hand sanitizer. Baik. Jadi ada juga di kaltengbelajar.com. Selain itu ada juga podcast untuk audio, podcast siaran. Baik, ceritanya baik. ya. Ini penyiar juga ya Bu ya? Jadi nggak lepas dari tentang siaran gitu. Siaran juga tapi melalui suara, podcast, edukasi dari Dr. Asari. Jadi bisa diakses di kaltengbelajar.com. Ada juga nih satu yang terbaru yaitu multimedia interaktif. Apa tuh? Multimedia interaktif ini teman-teman sobat Kalteng Belajar bisa mengaksesnya. Jadi nanti sambil kita lihat di video juga di mana bisa kita akses dari video itu berinteraksi. Jadi kita bisa pencet dari gambar video itu apa sih ini masih satu video sih, bisa dicoba-coba juga. Prianto bisa akses di kaltengbelajar.com. Baik. Bisa kita berinteraksi, bisa menjawab pertanyaan di dalam video tersebut. Dengan catatan harus ada internet dan login ya? Iya. Oke. Kalau untuk mengakses konten gratis, sharing session, dan juga multimedia interaktif tidak harus login, nggak apa-apa. Gak apa-apa ya? Langsung dari Bisa di home-nya. beranda di luar? Dari Oke. luar. Kemudian satu lagi pertanyaan dari teman-teman yang di rumah, kalau untuk video konten ini bebas saja kah atau ada batasan-batasan atau ada standar tersendiri di kaltengbelajar.com? Beta. Kalau untuk kayak video konten dan juga yang pasti untuk sharing session ini kita membatasinya lebih ke spesifik untuk pengembangan skill. Pengembangan skill ya? Pengembangan sumber daya manusia di Kalimantan Tengah. Jadi seperti halnya untuk pembuatan hand sanitizer itu selain pengembangan skill dari sumber daya manusia juga mengedukasi masyarakat di Kalimantan Tengah seperti itu. Jadi hand sanitizer bisa mengedukasi buat masyarakat Kalimantan Tengah ataupun juga untuk mahasiswi yang di Fakultas MIPA untuk membuat hand sanitizer karena dari racikan-racikan kimia. Dan juga yang pasti kayak podcast itu lebih mengedukasi, dan yang lainnya juga ada yang mengedukasi ataupun sharing sessionnya lebih ke kayak pengembangan skill. Pengembangan skill yang pastinya tetap memberikan sebuah edukasi gitu ya. Bukan konten-konten vlog yang anak-anak zaman sekarang gitu ya, nggak masuk di standar kaltengbelajar.com. Bisa. TikTok boleh masuk? Boleh, asal TikTok yang mengedukasi. TikTok yang mengedukasi. Boleh nanti ya, Pri. Baik, nanti saya akan main TikTok karena kan sekarang lagi zaman TikTok. Di rumah aja gitu ya main TikTok, tapi TikToknya TikTok cuci tangan, gitu. TikTok bangun pagi, terus apa yang dikerjakan lebih gitu ya. Benar. Kalau TikTok joget-joget ala gitu boleh nggak Beta? Boleh. Jadi ada tulisan misalnya apa gitu. Yang pasti kita bisa menggunakan aplikasi itu untuk mengedukasi. Jadi kita tahu kan teknologi seperti pisau ya. Iya.
Kalau di tangan, saya juga pernah mendengar dari salah satu narasumber, kalau di tangan sama dokter pastinya itu membantu sekali. Baik. Tapi kalau di tangan penjahat Membantu dia juga gitu dalam keadaan yang ya, salah gitu ya. keadaan yang salah. Jadi teknologi tergantung kita sebagai penggunanya menggunakannya seperti apa. Nah, kalau untuk kita masih bicara tentang video konten tadi Beta. Kalau seandainya saya punya video yang tentunya mengedukasi untuk teman-teman semuanya, khususnya anak-anak muda, saya harus menghubungi mana nih? Kalau supaya bisa masuk, ataukah saya bisa upload sendiri atau harus menghubungi admin atau seperti apa? Harus menghubungin admin dulu. Adakah kontaknya di beranda? Ada di kaltembelajar.com, ada email sama kontak personnya. Jadi langsung hubungin dulu. Nanti sama-sama kita bikin videonya ataupun ada video nanti kita saring dulu. Disaring juga ya. Jadi nggak sembarangan juga bisa masuk nih. Kalau seandainya berat untuk megabyte ataupun kilobyte, jadi dia nggak masuk gitu ya. Iya. Harus di fresh dulu gitu. Ya, harus disaring dulu sama adminnya. Ini video kontennya apakah mengedukasi atau tidak atau Baik. atau seperti apa. Artinya sekarang Beta tidak sendiri ya, dibantu dengan teman-teman admin. Ada teman-teman lain yang bantu, ada yang bantu sharing di media sosial. Baik, Terima baik. kasih buat teman-teman satu tim. Ini karena lagi physical distancing, Iya. jadi kita nggak bisa ngumpul-ngumpul banyak. Baik, nggak apa-apa, mungkin nanti setelah pandemi ini berakhir kita semuanya akan kumpul. Nah. Teman-teman tim dari kaltembelajar.com akan kita kumpulkan di sini, kita akan ngobrol nih. Pasti. Curahan hati mereka ya. Karena kan sekarang foundernya yang ngomong nih. Iya. Nanti teman-teman adminnya ngomong nih biasanya kesusahannya tuh apa gitu. Terutama teman-teman yang ngedit gitu ya. Yang Biasanya kurang kita lebih ada seperti juga. itu. Ya. Satu lagi pertanyaan dari teman-teman. Saya tadi udah kumpul-kumpul pertanyaan dari teman-teman yang ada di rumah. Beta. Makasih. Nah, kalau di kaltembelajar.com ini untuk jangkauannya kan seluruh usia bisa sebenarnya ya. Bisa. Anak-anak dari SD, SMP, SMA dan juga yang sudah kuliah juga bisa. Supaya tidak tercampur tuh bagaimana cara teman-teman untuk kaltembelajar.com mengantisipasi? Maksudnya yang masuk ke dalam situs itu. Yang pasti ini kan masih baru ya. Baik. Jadi konten ini lebih luas. Jadi khususnya untuk konten gratis seperti video, audio itu lebih ke umum dulu. Terus ada multimedia interaktif karena masih percobaan juga. Baik. Jadi saya yang di situ sharing untuk dasar komputer dan ini masih jangkauan umum dulu. Nah, kalau yang untuk login, yang untuk yang terdaftar, baik itu pendidik ataupun peserta didik, nantinya setelah mendaftar ada balasan dari admin. Misalkan nih, Prianto mengajar di Staken. Baik. Ya, di Staken mengajar, daftar dulu di kaltembelajar.com. Setelah daftar, diverifikasi mata kuliahnya apa aja, nanti kita langsung daftarkan mata kuliahnya. Jadi bisa join di situ ya. Terus mahasiswanya siapa atau siswanya siapa, daftar lagi, nanti tinggal kami masukkan. Jadi tinggal login aja. Nah, di situ Prianto sebagai dosen ataupun teman-teman sebagai guru bisa memberikan materi-materi di dalamnya selain yang konten-konten gratis tadi. Jadi emang bisa mengembangkan di situ. Amazing ya, luar biasa banget ya. Selain itu ada apa lagi nih kira-kira? Tugas sekarang saya di kuliah pun menggunakan siapdiaktifhasian.com itu tidak menggunakan kertas lagi, jadi tapi langsung paperless ya? Paperless. Jadi ngumpulin tugas, deadline-nya kelihatan, yang lambat ngumpulnya kelihatan juga. Baik. Terus yang pasti memberikan tugas, memberikan materi pun tidak hanya dengan tulisan, bisa melalui video, audio dan segala macam. Oke, pertanyaan satu lagi nih, Kak Beta gimana dong kalau nggak punya laptop Ya, dan internet juga nggak ada, gimana? Kalau internet harus wajib ya. harus wajib. Kalau nggak ada internet mungkin bisa ke wifi, ke tempat yang ada wifi. Ya boleh. Tethering gitu ya, nggak masalah ya? Hotspot punya teman boleh ya. Boleh hotspotnya dulu. Nah, dari handphone bisa kok, kaltembelajar.com. Iya, langsung buka browser, langsung klik kaltembelajar.com. Oke. Langsung masuk, yang penting Android jalan, paket jalan, langsung bisa masuk di situ ya. Oke. Sudah ada pernah mencoba berkomunikasi dengan pihak terkait atau tertentu, contohnya seperti dinas pendidikan dan yang lain? Belum, karena ini masih baru juga. Belum, ya? Jadi harapannya juga. Harapannya berarti mau collab dengan? Iya, maunya seperti itu. Jadi ada dukungan dari pemerintah juga untuk kaltembelajar.com. Ya, supaya juga kaltembelajar.com ini bisa menjadi platform pembelajaran digital di Kalimantan Tengah yang bisa mengedukasi.
Baik, itu dia harapan ke depan. Selain nanti kita akan minta lagi terakhir ya, harapan dan juga impian yang akan tercapai setelah ini. Jadi untuk seluruh teman-teman jangan khawatir. Jadi rencananya kaltengbelajar.com nanti akan coba untuk berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait ya. Contohnya seperti dinas pendidikan kota dan provinsi. Baik, yang terakhir untuk Beta selaku owner dari kaltengbelajar.com, mungkin harapan besar yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat yang dari Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangkaraya. Silakan. Ya, harapannya tentunya di pembelajaran digital ini bisa diakses seluruh masyarakat di Kalimantan Tengah, dan juga akses internet pun bisa lancar di Kalimantan Tengah. Dan yang pasti COVID-19 ini semoga berakhir. Walaupun berakhir, tetap konten-konten kita selalu update nantinya di kaltengbelajar.com. Oke, dan yang pasti juga bisa mengedukasi buat teman-teman tentang belajar di Kalimantan Tengah. Baik, terima kasih Beta. Tentunya lebih mengarah ke internet positif ya. Ya. Jadi bukan hanya digunakan untuk hal yang tidak baik, internet juga banyak gunanya. Dan itu harapan yang disampaikan dari founder kaltengbelajar.com, Beta Centauri. Iya. Oke, langsung akses ya kaltengbelajar.com. Baik, ada di bawah ini linknya untuk teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangkaraya. Itu dia tadi bincang-bincang kita dengan owner dan juga founder dari kaltengbelajar.com. Jangan lupa akses di kaltengbelajar.com. Saya Priyanto Rangkap dan narasumber kita hari ini Beta Centauri, terima kasih. Sampai jumpa.